Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya? Iya. Sudah pada sarapan tadi pagi? Sudah. Oh, Elis belum sarapan. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan harapan kita untuk bisa pembelajaran tatap muka semoga cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, sebelum belajar dimulai, ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Di sini saya tidak melihat Adit ya. Terus kemudian Nejat, silakan kameranya dibuka. Ya udah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah buka kamera. Ezar dan Izi, silakan kameranya dibuka. Adit wifi-nya error, Ustaz. Oh gitu. Jadi belum ada kabar sampai saat belum bisa gabung sampai saat ini ya. Teman-teman, berarti ada sekitar 5 orang teman kita yang belum bergabung. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Kalaupun ada kendala, mudah-mudahan bisa segera tertangani dengan baik. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Yanda mau bertanya sedikit. Umat Islam itu punya 2 hari raya, yaitu hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Ada yang bilang Maulid juga hari raya, silakan ya. Ada yang bilang tahun baru Hijrah juga hari raya, silakan. Tapi memang hari raya yang besar, yang betul-betul besar yang diakui itu 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari raya Idul Adha itu biasanya dibarengi dengan acara apa? Kurban. Alhamdulillah, tahu semua nih. Ada yang sudah pernah berkurban? Elis sudah. Siapa lagi yang sudah pernah berkurban? Elis, berkurbannya dengan hewan apa? Kambing. Teguh pernah berkurban? Pernah. Kurban apa? Jangan korban perasaan ya. Kayak Yopan. Korban tsunami. Baiklah teman-teman. Ya, karena udah tahu tuh ya, ada hari raya kurban, terus kemudian ada hewan kurban. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi kita kali ini adalah tentang apa? Yuk kita lihat. Sudah nampak di layar kalian? Belum. Sebentar ya, ini agak lambat nih pergerakannya. Sudah nampak? Ya. Sudah.
Ya, materi kita kali ini adalah tentang kurban dan akikah. Ada yang tahu bedanya kurban dan akikah? Akikah buat bayi yang lahir baru. Kalau kurban? Apalagi banyak kok bedanya. Ya, kalau gitu sekarang kita akan mulai materi kita tentang kurban dan akikah. Tujuan dari materi kali ini adalah jadi pembelajaran kali ini bertujuan yang pertama, kalian sebagai peserta didik atau sebagai siswa mampu menjelaskan pengertian kurban dan akikah dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ketentuan kurban dan akikah dengan benar. Tadi pengertian ya, sekarang ketentuannya. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan dalil. Dalil itu ayat atau hadis tentang kurban dan akikah dengan benar. Jadi kalau ada yang nanya, emang kurban hukumnya apa? Itu dalilnya mana? Nah, kalian bisa sebutin. Ada di Al-Quran. Yang ketiga atau keempat, yaitu kalian bisa menunjukkan hikmah. Hikmah dari kurban dan akikah dengan benar. Yang keempat atau kelima, kalian bisa mendemonstrasikan pelaksanaan ibadah kurban. Mendemonstrasikan itu maksudnya memperlihatkan ya. Yang terakhir, bisa mempraktikkan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Harus menyembelih kurban dong. Tidak harus, tapi setidaknya kalian bisa berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini di tempat atau lingkungan kalian tinggal. Ya. Sekarang pengertian kurban. Ya. Pengertian kurban secara bahasa, artinya apa kurban itu? Sekedar kata korban yang artinya dekat atau mendekati. Artinya dekat atau mendekati. Makanya ini dari bahasa Arab ya, kurban, koroba. Makanya kalian punya teman disebut dengan sahabat karib. Nah, berarti teman dekat. Ya. Atau kerabat, berarti saudara dekat. Nah, kalau disebut kurban atau koroba, artinya dekat atau mendekati. Kok bisa mendekati, Ustaz, artinya? Nah, coba kita lihat ya secara istilah. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu sesuai hukum dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gini, kalian menyembelih hewan kurban itu karena kalian ingin mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mau pamer, bukan karena mau ya dibilang kaya atau semacamnya, tapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah muakkad. Sunnah tapi disuruh atau dianjurkan. Ya. Udah ngerti ya? Jadi pengertian korban secara syar'i atau secara terminologi apa? Menyembelih Hewan sesuai ketentuan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa kurban itu? Sunnah muakkad. Nah, ini dalilnya. Dalilnya kita lihat di sini. Surat apa ini? Pasti hafal semua. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan ada hadis juga di bawahnya, barang siapa memiliki kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat. Maksudnya ya, kelapangan rezeki artinya punya uang banyak tapi nggak mau kurban. Ya sama aja kata Allah kan, mending jangan dekat-dekat sama ibadah gitu ya. Jangan ia mendekati tempat sholat. Seolah-olah kita punya harta tapi pelit, mending jangan sholat sekalian, kayak gitulah seolah-olah artinya ya. Ini dalilnya ya. Oke, selanjutnya. Kapan pelaksanaan kurban? Ada yang tahu? Ada dua.
Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Tapi setelah hari raya juga masih boleh disebut dengan hari tasyrik. Yaitu tanggal berapa yang di sini? 11, 12, 13. Nah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi 3 hari setelah Idul Adha masih boleh penyembelihan hewan kurban. Yuk kita lihat lagi syarat kurban. Ya Pan, coba baca. Syarat kurban. Orang yang menyembelih hewan akikah atau kurban hendak muslim, berakal dan sudah balik. Berarti Hewan yang berarti orang non muslim boleh nggak motong? Menyembelih? Nggak boleh. Berikutnya Sahmi, coba baca yang kedua. Sahmi. Baca yang kedua. Hewan yang dijadikan kurban. Sahmi suaranya masih di mute nih. Coba Cinta baca yang kedua. Hewan yang dijadikan akikah atau kurban disyaratkan baik, mulus, gemuk, tidak cacat, dan lebih cukup umur. Dan cukup umur, ya. Terus kemudian Halimah, syarat hewan kurban. Ada Halimah? Mana Halimah? Pakai deh, pakai. Yes, tuh. Oh, Halimah deh. Halimah, syarat-syarat hewan kurban apa? Kambing umur 2 tahun, kambing biri-biri umur 1 tahun, kambing domba umur 1 tahun, unta umur 5 tahun, sapi umur 2 tahun ke atas. Ya, jadi ini syarat hewan yang dikurbankan ya. Kalau kambing, berarti kambingnya harus sudah berumur 2 tahun. Terus kalau kambing biri-biri atau domba, usianya sudah 1 tahun. Kalau unta, umurnya sudah 5 tahun. Kalau sapi, umurnya sudah 2 tahun ke atas. Nah, ini ya bisa dilihat kalau kambing atau domba usianya di bawah yang sudah ditentukan, itu masih kecil. Ya, dagingnya tidak banyak. Makanya yang dianjurkan yang sudah berumur sesuai ketentuan seperti ini. Berikutnya, Fakih. Hewan yang dikurbankan apa aja di sini? Lihat. Tadi udah ada ya. Tapi kambing, domba, dan unta. Di sini tidak ada gambar kerbau. Nah, padahal kerbau juga boleh dikurbankan. Ya. Jadi yang boleh dikurbankan itu sapi, kerbau, kambing, dan unta. Ayam boleh nggak? Boleh. Ya. Berikutnya. Siapa nih yang belum baca nih? Faras. Faras ada? Tadi kita bahas tentang kurban. Sekarang akikah. Coba bacakan pengertian akikah. Secara bahasa atau etimologi, akikah berasal dari kata ako yang artinya membelah dan memotong. Secara istilah syar'i, terminologi akikah adalah menyembelih hewan sebagai tanda rasa syukur atas kelahiran anak. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang dikaruniai oleh seorang anak. Nah, jadi itu ya. Kalau tadi kurban menyembelih karena mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sekarang akikah yaitu penyembelihan hewan sebagai apa? Tanda syukur atas kelahiran anak. Ya, misalnya Yovan sudah dewasa, sudah menikah, lalu punya anak. Nah, saat anaknya lahir, dia menyembelih seekor kambing atau domba sebagai tanda syukur atas kelahiran anaknya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Berikutnya, Farel, silakan baca. Laksana dilakukan oleh ayah untuk anaknya.
Jika ayah belum melaksanakan akikah, maka anak boleh melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri. Ya. Jika dirinya belum melaksanakan akikah, anak boleh melaksanakan akikah untuk anaknya. Ya. Siapapun yang berakikah boleh diatasnamakan siapa saja yang dikehendaki oleh orang yang berakikah. Nah, ini ya. Jadi sunahnya itu ayah menyembelih melakukan akikah untuk anaknya yang baru lahir. Tapi kalau ayahnya belum mampu, ya, maksudnya gini, ayahnya ekonominya mungkin tidak sedang menguntungkan, ya, tidak mampu beli kambing. Nah, si anaknya begitu kayak Farel nih, Farel udah dewasa, udah kerja. Oh iya, aku dulu belum diakikahin sama ayah aku. Ya udah, aku beli kambing untuk aku sendiri. Boleh, ya. Kayak sekarang nih, misal Farel udah kerja, udah punya uang, beli kambing untuk diakikahkan atas namanya sendiri. Itu boleh. Tapi kalaupun Farel belum akikah, terus Farel udah punya anak. Nah, terus Farel akikah untuk anaknya, bukan untuk Farelnya, tapi untuk anaknya, itu juga boleh. Ya. Jadi dari seorang ayah, kalau ayahnya belum mampu, maka anaknya untuk dirinya sendiri. Atau kalau belum mampu juga, maka dia untuk akikah untuk anak yang baru lahir lagi. Itu boleh. Atau siapapun yang berakikah boleh mengatasnamakan siapa saja. Misalnya tadi, Farel punya anak belum diakikahin. Nah, Yovan karena saudaranya melihat, wah ini Farel belum sempat beli kambing. Ya udah deh, aku yang beliin kambing. Nah, gitu. Yovan hanya menyembelih kambing atas nama siapa? Atas nama anaknya Farel yang belum diakikahkan. Jadi kita berakikah untuk orang lain boleh hukumnya. Ya. Selanjutnya, saya minta sekarang Teguh, silakan dibaca. Teguh, halo Teguh. 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak perempuan cukup disembelih 1 ekor kambing atau domba. Ya, terima kasih Teguh. Nah ini, Teguh punya anak laki-laki baru lahir. Maka dia dianjurkan akikahnya adalah 2 ekor kambing atau domba. Kalau dia anaknya perempuan, maka cukup 1 ekor domba saja. Ya enggak, kalau anaknya kembar gimana? Anaknya kembar 2. Apa harus 4 ekor kambing? Kalau kembarnya 2, kembarnya 5. Laki-laki semua. 10 ekor kambing. Apa harus seperti itu? Tidak juga, tergantung kemampuan. Ya. Tergantung kemampuan, maksudnya gini. Saya punya anak kembar laki-laki 2, tapi saya hanya mampu beli 2 ekor. Ya udah, nggak apa-apa. Sesuai kemampuan. Atau tunggu dulu deh sampai kita punya uang. Boleh. Kayak sekarang nih baru lahir misalnya, terus mau beli kambing nggak cukup uangnya. Tunggu dulu sampai punya uang. Boleh ya seperti itu. Zahra, silakan dibaca. Hari ke-7 setelah anaknya dilahirkan, pada hari penyembelih itu dicukur rambutnya dan diberikan nama yang indah. Selain dilakukan pemotongan hewan, pada hari pelaksanaan akikah, hendaknya rambut si bayi yang dibawa dari rahim ibunya dicukur, kemudian bersedekah seberkas timbangan rambutnya itu dengan perak. Jika berat rambutnya itu setara dengan 1 gram perak, maka bersedekah dengan seukuran itu. Ya, jadi ini sunahnya kan di hari ke-7. Yang sunah ya, hari ke-7 disembelihlah tuh kambing untuk akikah. Kemudian rambut bayi yang baru lahir tuh, ketika lahir dia rambutnya sudah banyak ataupun sedikit, pokoknya dicukur aja. Dicukur, lalu rambutnya itu ditimbang. Ya enggak kan timbangannya rambutnya kecil banget atau ringan banget. Pakai timbangan emas yang pakai gram itu ya. Nah, setelah ditimbang beratnya berapa gram? Misalnya beratnya 1 gram. Maka dihargai dengan 1 gram perak. Kalau emas kan 1 gramnya misal 1 juta. Kalau perak itu 1 gramnya sebutlah 400.000 misalnya. Maka dia sedekah seharga 400.000. Kemana sedekahnya? Terserah. Mau ke fakir miskin, mau ke masjid, mau ke pembangunan. Intinya dia sedekahkan seharga perak. Ya.
Kalau berat rambutnya 1 gram. Kalau rambutnya 2 gram ya 400 kali 2. Gitu. Dan pada hari ke-7 pun disunahkan memberikan nama yang indah. Nama yang indah ya. Sekarang gampang ngasih nama kok, banyak buku-buku kumpulan nama-nama yang indah. Ya. Paham sampai di sini ya? Ya nah, kalau pas lahir botak gimana? Ya sudah, berarti itu kan sunnah, nggak dijalanin juga nggak apa-apa. Nggak mungkin juga kan lahir gondrong gitu ya. Nggak langsung gondrong, pasti ya secukupnya rambut bayi lah. Nah ini dalilnya ya. Dalil tentang akikah yang artinya tiap-tiap yang baru lahir, tiap-tiap bayi itu tergadai dalam akikahnya yang harus dipotongkan kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi teman-teman, bayi itu masih tergadaikan ya. Jadi intinya masih punya Allah ya. Jadi bayi itu yang kita terima atau yang ayah kalian terima itu tadinya masih ada hak Allah di situ, masih tergadaikan. Maka kita menebusnya dengan cara motong hewan akikah dan anak itu 100% menjadi milik orang tuanya. Kalau tadi masih tergadaikan. Ya enggak, aku nih berarti masih tergadai ya, aku kan belum diakikahin. Ya bukan tergadaikan, tapi sunnahnya belum dijalankan. Kalaupun sampai meninggal tidak diakikah, tidak apa-apa. Itu kan sunnah. Ya. Berikutnya saya minta Izzy. Izzy udah datang? Ji, kebaca nggak Ji? Sunnah akikah. Baca sedikit. Oh, dikit. Mau pakai HP ya? Iya. Ya. Nejat, coba dibaca. Sunnah akikah. Sunnah akikah. Satu, membaca basmalah. Yang kedua, membaca salawat Nabi Muhammad SAW, membaca takbir. Hewan disembelih sendiri oleh yang berakikah jika diwakilkan agar yang berakikah menyaksikan penyembelihannya. Dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anaknya yang diakikahi. Ya, cukup dulu. Cukup ya. Yang pertama, ketika menyembelihnya membaca Bismillah. Yang kedua, membaca salawat Nabi Muhammad. Yang ketiga, membaca takbir. Berikutnya, hewan disembelih sendiri oleh yang berakikah. Contohnya Nejat mau akikah untuk anaknya, maka sunnahnya Nejat yang motong sendiri kambingnya. Pak, saya kan belum bisa. Jika belum bisa, maka diwakilkan. Tapi kamu harus lihat penyembelihannya. Ya. Dan disunahkan disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Itu sunnah ya. Lewat dari itu juga nggak apa-apa. Dan ini ada doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani hammah wa min kulli ammah lamah wa min kulli aini lamah. Ya. Ini doanya. Jadi ini doa agar anak kita terhindar dari gangguan setan, binatang-binatang, dan pandangan dari yang menimbulkan bahaya. Itu doanya. Nah, saya sambung sedikit ya. Daging akikah ini dibagikan setelah dimasak. Kalau kurban kan kamu dapat daging yang segar-segar gitu ya. Tapi kalau akikah disunahkan dagingnya sudah dimasak. Makanya di Indonesia itu kalau akikahan ada dibarengi dengan selamatan. Pulangnya bawa berkat atau besek. Isinya nasi, sayuran, sate kambing, daging kambing seperti itu. Kan ada juga Pak yang dagingnya langsung dibagiin ke panti asuhan. Ada yang kayak gitu juga. Kemarin juga saya dapetin ada teman saya yang akikahnya itu tidak ngadain selamatan. Tapi dia bagikan pada orang yang di jalan gitu. Dia samperin. Kebetulan lagi PPKM nggak? Banyak orang yang usahanya sedang lemah gitu, sedang lesu. Nah, itu dia membagikan langsung ke pedagang-pedagang pinggir jalan. Termasuk para pemulung, ojek online yang masih pada mangkal. Ya semua pasti senang lah kalau dapat makan. Ya, kelanjutannya adalah saya minta kepada yang belum nih, Majaya. Halo Majaya. Majaya. Majaya belum di break room, Set. Oh, tapi ini ada namanya. Udah ada ini. Lagi jauh dari jangkauan. Ezar, hadir Ezar.
Izar. Ya, karena tidak menyaut, Halimah deh. Ayo Halimah bacakan lagi keutamaan akikah. Mana nih Halimah juga? Paras deh, Paras. Ya, silakan keutamaan akikah. Sebagai tanda syukur atas karunia Allah karena kelahiran anak dengan selamat. Ya, kedua. Dapat membahagiakan fakir miskin karena daging akikah setelah dimasak harus dibagikan kepada fakir miskin. Sebagai penebus tanggungan karena anak yang baru lahir menjadi tanggungan sampai diakikahi oleh orang tuanya. Ya, jadi keutamaan akikah ini adalah sebagai tanda syukur karena anaknya telah lahir ya dengan selamat. Yang kedua, membahagiakan fakir miskin dengan daging akikah yang telah dimasak. Jadi gitu ya, saudara-saudara kita di sana kan, maaf gitu ya, ada yang jarang makan daging karena harga daging cukup mahal. Di pasaran itu harga daging sekilonya sekitar 120.000 per kilo. Sedangkan ayam 1 ekor masih dapat sekitar 30-40.000. Nah, sebanyak saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk membeli daging ataupun ayam. Makanya mereka makan dengan tahu, tempe, ikan asin, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang tidak sampai makan sehari. Makanya dengan adanya akikah ini, saudara-saudara kita yang kurang mampu akan mendapat kebahagiaan karena mendapat kiriman dari hewan akikah yang kita masak. Yang ketiga adalah sebagai penebus tanggungan karena anak yang baru lahir menjadi tanggungan sampai diakikahi oleh orang tuanya. Tata cara penyembelihan kurban anak akikah, langsung saya bacakan aja ya. Yang pertama, niat karena Allah. Ya, ini tata cara penyembelihannya. Yang kedua, penyembelihan ada 2 macam, yaitu menyembelih dengan posisi hewan terbaring. Contoh kambing atau sapi, itu kan kita pernah lihat di sekolah ya. Atau di lingkungan kalian deh, ketika menyembelih hewan kambing atau sapi, itu biasanya dibaringkan. Kakinya dipegang, terus kemudian kepalanya dipegang agar dia tidak mengamuk. Dan ada juga dengan cara menyembelih dengan posisi hewan berdiri, contohnya unta. Unta itu mungkin dibaringkannya agak susah, makanya dia disembelih dengan berdiri. Saya pun belum lihat ya, nanti kita cari di YouTube, tutorial menyembelih unta. Yang ketiga, hewan disembelih dengan digulingkan rusuk kiri menghadap kiblat. Jadi digulingkan lalu menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, alat penyembelihan disyaratkan tajam. Ya. Tidak boleh menggunakan kuku, gigi atau tulang. Misalnya kalau zaman purba kan penyembelihan itu ya ada tulang, terus kemudian gigi hewan buas ya. Nah, itu tidak boleh, harus menggunakan alat yang tajam. Tujuannya ketika potong langsung kepotong gitu ya, tidak ketunda-tunda. Jadi tidak berlama-lama lah gitu sampai dia kesakitan. Tapi langsung keputus uratnya dan dia hanya sedikit mengalami kesakitan lalu mati. Yang berikutnya adalah yang berkurban disunahkan menyembelih sendiri. Itu ya, pakai mau kurban kambing, nah disunahkan motong sendiri. Tapi kalau tidak mampu atau belum berani atau belum bisa, cukup menyaksikan saja. Penyembelihan dilakukan di leher, nggak boleh motong langsung di belakang kepala, walaupun langsung mati nggak boleh, itu kejam ya. Di leher, di saluran napas dan saluran makanan serta nadi utama harus putus. Jadi kamu lihat ya nanti kalau penyembelihan itu ada tenggorokan, kerongkongan, dan 1 urat nadi yang putus. Dengan gitu dia akan tidak lama-lama berontaknya, dia akan langsung mati. Ditambah juga dengan darah yang mengalir. Terus membaca Bismillah, Allahu Akbar, dan sholawat atas Nabi Muhammad. Terus membaca Allahumma taqabbal hajamin. Jadi ini doa ketika menyembelih, ya Allah terimalah kurban akikah ini dari siapa? Min Fakih bin Zahra. Ya, jadi itu di akhir doa itu disebutkan namanya. Yang berikutnya adalah daging akikah hendaknya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Udah matang ya, bagikan pada fakir miskin.
Daging hewan kurban seperti kulit dan kepala hendaknya tidak dijadikan upah pemotong. Misalnya ada orang yang bantu motong, lalu dikasih kulitnya sama kepalanya. Ini upahnya, nggak boleh gitu. Ya. Tapi semuanya juga ikut dibagikan. Jadi semua itu dagingnya, kulitnya dibagikan semuanya. Tapi yang motong gimana, Pak? Ya itu menjadi karena kamu nggak sanggup menyembelih sendiri, maka orang yang motongin mendapat upah berupa uang. Karena kamu memakai jasa pemotongan dari seorang pemotong. Ya, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hikmahnya adalah rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Ini hikmah akikah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah atas nikmatnya. Ini hikmah kurban. Melatih kesabaran dan jiwa rela berkorban. Menumbuhkan sikap peduli sosial terhadap fakir miskin, mempererat ukhuwah atau tali persaudaraan antar tetangga dan sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial dan meningkatkan gizi masyarakat. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya terhadap materi tersebut. Setelah ini kita akan buka tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Jangan lupa mic-nya dibuka. Teguh dan Yopan, silakan kameranya dibuka. Pengen tanya sebenarnya. Oke, silakan Fakih. Untuk hewan akidah apakah harus kambing jantan atau boleh kambing betina? Nah ini ya, untuk akikah, memang di masyarakat kita ada semacam pemahaman yang akikah itu harus kambing jantan gitu. Padahal dalilnya tidak ada. Ya. Jadi dibolehkan kambing betina. Lalu kenapa orang pada pakai kambing jantan? Mungkin inginnya yang terbaik. Karena kan ketika kita memberi harus memberikan yang terbaik. Maka banyak saudara kita yang lebih memilih hewan jantan. Kenapa hewan jantan? Yang pertama tampilannya lebih bagus. Ya. Kambing itu kan atau domba itu tanduknya, ya, apalagi domba Garut, tanduknya sampai muter gitu. Harganya bisa 2 kali lipat dari kambing jantan, dari kambing betina. Yang kedua besar, jadi dagingnya lebih banyak. Jadi tadi ya, kenapa orang pilih hewan jantan? Karena ingin memberikan yang baik. Terus yang betina apa tidak baik, Ustaz? Bukan tidak baik. Ya, intinya semua baik, tapi ada yang terbaik. Kalau kita hanya mampu beli kambing betina, boleh. Kan itu tidak disebutkan dalilnya harus jantan, tidak. Ya. Tapi ketika kita milih kambing betina, silakan. Milih kambing jantan, silakan. Begitu ya Fakih ya. Oke, berikutnya silakan. Saya Yana. Oke, silakan Cinta. Apakah boleh pemotongan hewan kurban dilakukan di luar hari yang ditentukan? Nah, tadi ya, menyembelih hewan kurban itu kan dianjurkan saat hari raya. Idul Adha, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ya. Nah, kalau di luar hari yang ditentukan boleh enggak? Kalau niatnya untuk kurban, itu tidak boleh. Tapi saya pengen motong kambing nih biar bagi-bagi ke saudara-saudara saya. Nah, itu masuknya sedekah. Kamu punya kambing banyak, terus nunggu lebaran haji lama. Nah, kamu potong kambing saat itu bukan kurban, tapi sedekah. Pahalanya gedean mana Ustaz? Urusan pahala gedean yang mana itu urusan Allah. Yang terutama adalah ikhlas. Dan itu yang tahu Allah. Ya. Kamu potong kambing di luar hari raya, kamu bagikan dagingnya ke masyarakat, itu sedekah. Itu ya, Cinta ya. Silakan berikutnya. Oke, Zahra silakan. Gimana? Kurang jelas. Putus-putus. Apakah yang sudah meninggal? Jangan ditutup mulutnya, nggak kedengeran. Apakah orang yang sudah meninggal boleh dikurban? Apakah? Orang yang sudah meninggal boleh dikurban. Oh, orang yang sudah meninggal. Ya, misalnya nih, siapa di sini yang kakeknya udah meninggal? Kalau saya sembarang sebut,
Ya enggak, kakek saya masih hidup. Saya deh misalnya, saya kebetulan punya ibu, sudah meninggal ibu saya. Terus kemudian saya ingin berkurban atas nama ibu saya. Boleh. Ya. Jadi saya punya rezeki, hari ini saya beli kambing deh. Kemudian besok lebaran haji. Lalu ketika disembelihkan, disebutkan tadi ya doanya. Untuk siapa kurbannya? Untuk almarhumah. Nah, sebutin itu namanya di situ. Kalau di masjid atau di panitia biasanya kambingnya dikalungin ya. Namain situ. Jahra. Berarti bukan kambingnya bernama Jahra, bukan ya. Tapi itu kurbannya atas nama orang yang dinamain di situ. Jadi kalau kamu punya kelebihan rezeki, kamu berkurban untuk orang yang sudah nggak ada, boleh. Itu kan sebagai bakti juga. Bakti kepada ibu kalian yang sudah meninggal misalnya. Bakti pada kakek kalian yang sudah meninggal. Dan pahalanya atas nama orang yang sudah meninggal. Gitu Jahra ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Ustadz. Ya, silakan Mas Zaya. Kalau kita patungan untuk beli satu kambing kurban boleh nggak? Soalnya kan itu ukurannya satu kambing itu buat satu orang. Oh ya, tadi saya lupa jelasin ya tentang apa ukuran kurban. Kalau kambing itu emang untuk satu orang, satu ekor kambing satu orang. Kalau sapi untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Sapi, kerbau itu untuk 7 orang. Tapi untuk kambing dan domba itu untuk 1 orang. Nah sekarang kan suka ya kita dimintain patungannya untuk kurban gitu. Kelas 9 ngumpulin uang untuk patungan beli kambing. Nah, kelas 9 ada 20, harga kambing misalnya 3 juta. Patungan lah tuh masing-masing 200.000. Boleh nggak Ustadz itu? Nah ya, memang teman-teman yang tertulis di situ adalah 1 kambing untuk 1 orang. Tapi ada beberapa dalil ataupun pendapat ulama yang berpendapat yang pertama adalah ini yang pendapat utama ya. Pertama, kurbannya atas nama 1 orang, tapi patungan rame-rame. Nah, misalnya ketua kelasnya sini siapa? Cinta misalnya. Kelas 9, kurban atas nama Cinta. Gitu. Terus temannya bilang, wah enakan dong Ustaz, dia dapat pahala. Sekali lagi, ya. Yang namanya disebut dia mendapat pahala kurban. Yang lainnya mendapat pahala sedekah. Karena setelah sedekah untuk beli seekor kambing. Dan jangan bilang lagi pahalanya gedean mana Ustaz? Itu urusan Allah. Ya. Itu pendapat yang pertama, ya. Yang pertama, ketua kelas atau nama yang disebut kurban, maka yang lainnya mendapat pahala sedekah. Pendapat yang kedua, ternyata ada yang membolehkan 1 kambing untuk rame-rame. Contohnya gini, ada sebuah saya kebetulan waktu itu dengan ceramah dari Syekh Ali Jaber ya. Di situ Rasulullah kurban 1 ekor kambing. Ketika disembelih, ini kurban untuk aku dan keluargaku. Berarti Nabi beserta keluarganya, istrinya, anaknya gitu ya. Terus kemudian dia menyembelih 1 ekor lagi. Ya. Ini untuk aku dan umatku. Nah, umatnya sedikit apa banyak? Banyak ya. Jadi 1 ekor kambing, tadi yang pertama ya, bisa kita kurban. Yang pertama adalah untuk ketua kelas atau untuk nama yang disepakati. Dan yang lain akan dapat pahala sebagai sedekah. Jangan takut, pahalanya gedean di mana? Allah yang udah ngatur. Pendapat yang kedua, membolehkan dengan dalil tadi, yaitu Nabi pernah menyembelih 1 ekor kambing untuk keluarganya. Keluarganya berarti kan lebih dari 1. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau kalian menyembelih 1 ekor kambing, boleh nggak untuk sekelas? Insya Allah boleh. Silakan, yang lain ada lagi? Saya Zat. Oke, Yopan silakan. Kalau kita udah dewasa, tapi dari kecil belum diakikahin sama orang tua, itu dosa nggak? Ya, kita nih udah gede, begitu tahu ceritanya dulu orang tua kita belum mengakikahkan ya. Nah, gimana nih Star gitu ya? Ya, tidak berdosa. Tadi yang saya ceritakan kan itu sunnah. Kalau wajib baru. Jadi contoh yang wajib itu adalah khitan atau sunat. Di sini kan laki-laki ya.
Yang udah sunat semua pasti. Kalau belum sunat, sholatnya nggak sah. Nah, tapi kalau akikah itu kan sunnah. Jadi kalaupun dari kecil kalian belum diakikahkan oleh orang tua kalian, tidak berdosa. Terus kalian inisiatif, Pak, mending saya akikah deh buat saya belum tenang karena belum ditebus sama orang tua saya. Boleh. Tadi ya, kita boleh mengakikahkan untuk diri kita sendiri. Jangan takut jawabannya, tidak berdosa. Ada lagi? Silakan, masih ada yang bertanya? Saya Ustaz. Ya, silakan Faras. Kurban bisa nggak diganti dengan uang? Kurban diganti dengan uang. Misalnya, 1 ekor kambing itu harga 3 juta. Misal gitu ya. Terus kalian ganti dengan uang. Kalau hukum mengganti dengan uang sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau kalian berikan uang kepada panitia untuk beli kambing, nah itu boleh. Contoh gini, kalian pernah lihat nggak ada stand atau gini deh, di masjid tuh menerima kurban kambing harga 3 juta gitu. Nah kan kita ngasih uang tuh. Kalau kita ngasih uang ke dia dan uangnya buat beli kambing, itu boleh. Tapi beberapa belakangan ini ada orang yang pemahamannya salah. Dia bilang kurban itu kejam karena motong hewan sembarangan. Terus dia bilang, saya lebih baik kurban uang lah, saya bagi tetangga-tetangga saya uangnya. Itu nggak boleh. Itu bukan kurban namanya, itu sedekah. Ini aneh ya, ada orang di luar sana yang bilang umat Islam itu kejam karena ada hari memotong hewan dan dijadikan hari raya. Ini kacau ya. Dia bilang motong kambing, motong sapi itu kejam. Padahal dia suka makan sate, ayam goreng. Dia pikir tuh ayam sama sapi matinya diapain? Dikelitikin. Enggak kan ya. Jadi ya, menyembelih atau berkurban dengan uang itu hukumnya tidak boleh. Yang dibolehkan adalah memberikan uang untuk dibelikan hewan kurban, itu boleh. Silakan, ada lagi? Baiklah. Oke, ada yang nanya lagi? Enggak ada ya? Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran kali ini. Kita doakan teman-teman kita yang belum hadir, semoga Allah memberikan kelancaran dan kesehatan bagi teman kita yang belum hadir. Dan sebelum ditutup, coba kita ingat lagi, apa itu kurban tadi? Secara bahasa kurban artinya apa? Ayo, masih ingat nggak? Saya tanya ke Cinta dulu deh. Cinta, kapan penyembelihan hewan kurban itu? Halo Cinta, kapan penyembelihan hewan kurban itu? Pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun hari Tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Fakih, hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Sapi, kambing, kerbau, unta. Unta, oke, terima kasih. Yopan, untuk akikah, anak laki-laki berapa ekor? 2. 2. Anak perempuan? 1. 1. Teguh. Halo Teguh. Teguh? Ya. Nyembeli akikah dengan hewan betina boleh enggak? Oh, Teguhnya hilang nih. Boleh tidak akikah dengan hewan betina? Enggak. Coba teman yang lain, ada yang tahu jawabannya? Boleh enggak akikah dengan hewan betina? Boleh. Boleh Teguh ya. Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan ya.
dan selalu berdoa agar pandemi segera berakhir. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa tatap muka langsung. Materi berikutnya adalah tentang iman kepada hari akhir. Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dulu. Terima kasih Anda. Sama-sama.